Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Hidup mulia atau mati syahid. Wallahi gua nggak mau terjajah oleh siapapun. Gue bangsa merdeka, bukan bangsa terjajah. Kalau dia cucu Nabi nggak mungkin menjajah gue. Cucu Nabi terbukti palsu. Keramat datuk kalian terbukti halu. Keberanian datuk kalian dalam melawan penjajah tipu-tipu. Ciri Habib asli apa? Yang pertama bibirnya merah, yang kedua rambutnya pirang, yang ketiga suka demo, yang keempat suka minta-minta. Apa itu iman? Percaya dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Gue tidak beriman kepada Habib. Gelar ke ketinggian, gelar kutub entah apa, kutub utara, kutub selatan, lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Kurang ajar itu. Bahkan lebih hebat dari Nabi sendiri. Wali disuruh terbang sama bapaknya satu-satu. Itu kampret, bukan wali. Dobol ngaku-ngaku orang alim, dobol ngaku-ngaku orang yang memiliki garomah. Bukan sanad ilmu kayak bahar. Ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Bukan bersanad itu bersunat. Ente su'ul adab. Ente siapa ngajarin kami? Kami lebih tahu dari ente. Hasilnya gimana? Udah susah nyari makan. Kalau kalian nggak hina presiden, nggak hina pejabat, nggak hina kiai, kalian ya nggak makan kalian. Bicara sejarah itu bicara fakta yang harus ditularkan kepada anak cucu kita. Ketika kalian dibully, bukan berarti orang-orang membenci cucu Rasulullah. Bukan berarti membenci zuriyah Nabi. Yang pertama, kalian bukan zuriyah Nabi. Gue bukan orang yang takut ketika kalian ancam. Ajarkan yang ilmu sebenarnya. Jangan tipu-tipu. Itu namanya membajak data orang. Kalau kalian misalnya pengecut hari ini, wajar. Nggak ada syafaat kah kami? Nggak bisa ketemu dengan Dato' ente kah di yaumil qiyamah kami? Persetan dengan itu, bodoh amat. Kurang ajar. Ya udah. Korinya. Kori yang ngompong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enak langgam Jawa daripada langgam Tarim. Betul tidak? Betul tidak? Keikhlasan kalian dalam menunaikan semua perintah Allah dalam keyakinan kalian yakni Islam, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya. Teman-teman semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudahlah. Kita sudah 4 tahun ini, saya pribadi, Teguh Iqbal Johar, membahas habaib terkait kelucuan-kelucuannya, terkait kebohongan-kebohongannya, dan kekocakan-kekocakan para habaib gitu. Dan saya menghimbau sejak awal-awal saya membahas ini, kalian sebagai netizen ataupun kita sebagai netizen ini harus bijak gitu. Jadi jangan membuli habaib. Kalau habaib mau ngebuli kita, itu mereka nggak apa-apa saudara, karena mereka adalah orang-orang mulia. Bahkan saya diumumkan oleh si Habib Kumar Lampung untuk netizen semuanya membuli saya. Bahkan si Bahar meminta bocil-bocil curut dari Aceh untuk membuli saya gitu. Dan hasilnya, kalian tahu hasilnya, mengesankan. Dimana bukan saya yang dibuli, saudara. Netizen semuanya, termasuk netizen dari Aceh, membuli peliharaan Bahar itu. Saya di luar dugaan, saya nggak menyangka gitu. Kenapa? Karena saya udah siap dengan bulian, dengan cacian, dengan makian. Karena saya bukan orang yang mulia. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Bukannya saya dibully, bukannya saya dicaci, bukannya saya dimaki. Justru saya dielu-elukan oleh netizen, saudara. Masya Allah. Ya kalau Kibin yang ngebully saya ya wajar. Makannya pun jigong si Bahar. Dulu sudah saya ingatkan, Bib, jangan bicara berlebihan kalau ente nggak mampu. Jangan bicara berlebihan tentang kehebatan Datulu kalau itu nggak ada, kalau itu halu. Jangan kor-kor Datulu yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia di tangan penjajah. Kalau kenyataannya nggak seperti itu, nanti lu yang malu. Ente su'ul adab.
Ente siapa ngajarin kami? Kami lebih tahu dari ente. Sekarang walhasil gimana? Hasilnya gimana? Udah susah nyari makan. Sampai sibuk ngurusin makan TJ. TJ itu kalau makan bukan mangap. Maksudnya bukan mangap ke orang. Kasihani saya Pak, kasihani saya Bu. Saya punya kapling surga, saya punya jigong sakti. Datuk saya bisa terbang, nggak perlu. Ini saya kasih tahu untuk antum-antum semua ya. Saya orang Aceh, bangsa Aceh. Pantang bagi bangsa Aceh lapar. Negeri kami kaya, subur, gemaripah loh Cinawi. Gitu. Kita malas sekali nih, misalnya saya malas sekali, nggak mau kerja misalnya. Keluar dari rumah, ada orang nurunin anak, ada kenduri, makan di situ. Ada maulud, makan di situ. Ada orang buka lahan baru, makan di situ. Ada orang bangun rumah baru, makan di situ. Semua makan. Jadi sangat sulit ya bagi kami yang hidup di Aceh untuk bisa lapar. Gitu. Untuk kelaparan ya, kalau lapar sih manusiawi kan, lapar makan gitu. Semalas-malasnya kami Allah sudah menyiapkan rezeki kepada kami. Sedangkan ulat dalam batu aja bisa makan. Apalagi TIJ. Karena kami nggak minta makan sama Umar Muhdor, nggak minta makan sama mukibin sekalian. Kami kalau mau makan tinggal nunggu hasil misalnya TIJ hasil panen diantar ke rumah. Kalau kalian nggak hina presiden, nggak hina pejabat, nggak hina kiai, nggak hina orang-orang yang tidak sependapat dengan kalian, ya nggak makan kalian. Toh demo aja kan demo bayaran itu. Kenapa orang-orang demo? Kenapa? Karena dibayar. Kalau TJ nggak perlu demo untuk makan, untuk dapat nasi bungkus. Ya, walaupun TJ tidak ada acara yang terpublikasi, kasih makan anak yatim, kasih makan fakir miskin, kasih makan kaum du'afa. Walaupun nggak ada acara seperti itu. Jadi sekarang gimana? Makan aman? Kalau nggak aman makan ke rumah TJ aja Bahar, biar TJ kasih makan. Kau, istri kau, anak kau, siap. Hitung-hitung ya kan, beramal. Gitu. Bukan karena Habibnya kau, bukan karena kau cucu Nabi ya, karena kasihan aku. Mungkin kelaparan kau. Datang aja ke rumah TJ. Nggak usah kerja, malas-malasan aja di sini. Daripada ngasih jigong ke kibinnya kan, habis makan kau, makan enak, ngasih jigong ke kibin gitu. Kasihan aku kibinnya, walaupun kibinnya nggak suka sama aku gitu. Gimana mau makan sekarang? Cucu Nabi terbukti palsu. Keramat datuk kalian terbukti halu. Ya kan? Keberanian datuk kalian dalam melawan penjajah, tipu-tipu. Gini Bib, ente nggak usah bantah begini begitu, nggak usah. Kami orang Aceh, kami bicara sejarah, bicara fakta, bukan bicara kepentingan. Mohon maaf nih, bukan rasis gue. Kami di Aceh bicara sejarah itu bicara fakta. Tidak peduli kami, kamu sakit hati, kamu nggak enak badan, kamu nggak enak dengarnya, nggak peduli. Itu sejarah yang harus ditularkan kepada anak cucu kita. Coba lihat berapa orang yang bully TIJ. Kalian menyuarakan bully TIJ. TIJ cuma bilang jangan bully Habib, jangan teman-teman, biar saya aja. Kalian ngapain bully-bully Habib? Kalian kan nggak pernah di penjara, nggak pernah dibotokin gitu. Nanti dapat dosa gimana? Nggak masuk surga, nggak berada di golongan datuk mereka. Nah, kalau saya, wajar. Mungkin saya nyari duit gitu. Nyari duit kok bahasa Habib. Malah rusak channelku. Bahas-bahas kalian. Mulai kapan? Mulai kapan Habib bisa ngasih makan kita? Sekarang, ajaran-ajaran kalian tertolak di kalangan masyarakat. Mau apa? Bisa apa? Hah? Kecuali masyarakat Kibin. Kibin nggak apa-apa. Kan Kibin orang nggak punya otak. Rasulullah kata kalian itu orang Yaman. Dari mana ceritanya? Kan bohong. Dusta.
Allah itu harus mendapatkan izin untuk menurunkan bala. Izinnya ke Habib. Itu nggak ada yang dengar omongan seperti itu. Bukan kami yang salah, tetapi omongan kalian yang salah, sesat dan menyesatkan. Kalau kami tidak percaya hal seperti itu, kami mendapatkan pahala. Kalau kami percaya dengan hal seperti itu, salah-salah bisa murtad. Maka, mari kita saksikan bersama hari ini. Ketika kalian dibully, bukan berarti orang-orang membenci cucu Rasulullah. Bukan berarti membenci zuriyah Nabi. Yang pertama, kalian bukan zuriyah Nabi. Yang kedua, kalian ngajarkan kami caci maki. Hanya urusan perut. Mengajarkan orang untuk meminta kepada kuburan datuk kalian. Bagiku itu nggak masuk. Memintalah kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah itu hina. Bahkan syirik. Musyrik. Kami diajarkan oleh guru-guru kami yang kalian sebut itu pengawal kalian. Wajar kami marah. Kalian sebut ulama itu pengawal kalian. Ya wajar kami marah. Kalian sebut orang ulama itu sebagai datuk kalian, sebagai pengawal kalian. Kemudian kalian ceritakan cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita yang menipu umat. Kebohongan-kebohongan yang sifatnya menipu umat. Bukan tipu TJ itu ke rumah orang. Udah, tunjukkan aja. Kau panggil datuk kau berdoa ke kuburan datuk kau biar TJ rungkat gitu. Udah, kau doakan sama datuk kau. Kali aja datuk kau itu bisa bantu kau. Kalau kau berdoa begitu, jangan datuk kau itu jungkal dia. Apalagi modal ngancem-ngancem perang. Gue bukan orang yang takut ketika kalian ancam. Ajarkan yang ilmu sebenarnya. Jangan tipu-tipu. Kau bilang di depanku, datuk kau yang berjuang begini begitu, semua datuk kau. Terus datukku mana? Nah, kami nggak terima lah. Ada sekelompok orang yang datuknya bukan pejuang, ngaku-ngaku datuknya pejuang. Terus ngeklaim datuknya si paling-paling. Ya, wajar kami marah. Udah paham kan kenapa kami marah? Belum paham juga? Biar aku kasih paham. Cuman kami malu. Datuk saya ini, datuk saya pengalamannya begini, datuk saya berjuang begini, datuk saya jasanya begini. Malu kami. Yang pertama. Yang kedua, kami biarkan amal jariah yang beliau lakukan itu terus mengalir pahala. Bukan untuk kami jadikan pajangan. Untuk kami mendapatkan sumbangan. Ya kami marah lah. Mau datuk kalian. Kalian kita cari nggak ada. Datuk kami terpampang namanya, dikenal sama orang, syuhrah wal istifadah. Ente mau husnudon, ente nggak mau husnudon, tetap datuk kami pejuang, pahlawan. Datuk kami membebaskan kami dari perbudakan, dari penjajahan, dari pengkultusan, dari rasis. Supaya kami bisa hidup hari ini bebas, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sebagai orang yang merdeka. Kira-kira kami salah tidak? Kami salah tidak? Ya tidaklah. Sudah sepantasnya kami sebagai generasi mereka menjaga, membela kehormatan daripada datuk-datuk kami. Yang mau dibajak orang. Tuku Umar Habib katanya. Cut Nyadin Hubabah katanya. Ya wajar. Kami menentang ucapan seperti itu. Karena itu bohong. Itu namanya membajak datuk orang. Kalau kalian misalnya pengecut hari ini, wajar. Bawaan dari datuk kalian, gennya. Kalau kami pemberani hari ini, juga wajar. Kami membawa gen datuk kami sebagai pejuang. Gitu. Ini orang sekarang banyak membenci. Kalau benci, kenapa? Ini banyak orang mengolok-olok Habib. Emang kalau ngolok-ngolok, kenapa? Akan kualatkah kami? Nggak dapat syafaatkah kami? Nggak bisa ketemu dengan datuk ente kah di yaumil qiyamah kami? Persetan dengan itu, bodoh amat. Gue kagak peduli. Itu bukan urusan kami, bodoh amat. Cuman kalau kau cerita seperti itu depan kami, ya kami tertawakan. Ya kami membantah. Nggak cinta sama Habib seperti iblis gitu. Dari mana dasarnya Habib aja kayak iblis?
Setiap hari menyombongkan diri dengan nasabnya, mulia begini, mulia, ingin dimuliakan. Nggak butuh gue kayak gitu. Gue bangsa merdeka, gue ulangi ya, gue bangsa merdeka, bukan bangsa terjajah. Datuk gue nggak pernah mau dijajah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Hidup mulia atau mati syahid, katanya. Iskariman aumun syahidan. Wallahi gue nggak mau terjajah oleh siapapun. Kalau dia cucu Nabi nggak mungkin menjajah gue. Gitu. Lah kan kita cucunya dari mana? Cucu Nabi dari mana ente? Ajaran kalian buat-buat sendiri, karang-karangan datuk kalian diprank sama datuk kalian sekarang kalian ngajakin kami. Ini aku bilang sama kalian, Bib. Sebelum kalian cerita khurafat itu di media sosial, kami udah putus. Sudah selesai bab seperti itu. Itu dongeng kalian itu nggak laku sama TJ. Nah, kita udah kelar itu. Udah rampung itu. Yang namanya karomah, udah rampung kita. Jadi kita bukan nggak percaya karomah. Yang namanya maunah, udah rampung itu. Yang namanya mu'ajizah, rampung itu. Yang namanya sihir, yang namanya sulap, itu udah rampung. Ente sekarang karomah, si Bahar digigit kobra-kobranya mati. Bahar punya ilmu kebal. Itu mainan bocil-bocil di Banten. Mainan anak-anak PAUD di Aceh. Main-main begitu. Untuk menghibur. Itu tradisi budaya kami. Jangan bilang-bilang karomah itu. Itu hiburan rakyat. Kami sering ngelakuin itu. Kalau ada pesta, itu anak-anak muda di Aceh. Aku kasih tahu biar tahu kau Bahar. Di Aceh anak-anak muda, kalau ada pesta itu ada rapai debus namanya. Jadi kami sebagai anak muda, waktu aku masih kecil tuh main-main itu, bukan pakai trik. Kami diajarkan doa debus. Wali kurang sangat itu bori, nyala-nyala berkat kalimah la ilaha illallah, bukan Umar Muhdor juga. Misalnya kami masuk ke dalam zona perang, disuruh baca itu. Kita dikasih bahan sama leluhur kami, sama datuk-datuk kami, kakek-kakek kami ngasih bahan ke kita, bawaan. Ketika bertempur, ketika terjebak di pertempuran, dikasih bahan. Ada bahannya. Bahkan ketika ingin mendapatkan perhatian perempuan, dikasih bahan. Cuman nggak pernah aku pakai itu. Nggak gentle kalau pakai itu. Ilmu kebal TJ nggak punya. Ilmu pelet nggak punya. Pure, natural, nature. Kesaktian dengan karomah itu beda. Kesaktian bisa didapatkan dengan sangat mudah. Hafal bacaannya, ikuti triknya, ikuti permainannya. Syarat-syaratnya udah selesai. Bukan pemilik rahasia ini bukan mengejek. Memang kalian aja nggak paham. Kalau tingkatan seperti itu masih tingkatan dasar. Saya paham itu. Allah yang punya rahim memang betul. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Punya kasih dan sayang maknanya. Makanya jangan dibully dulu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang punya Rahman dan juga Rahim. Gitu. Jadi begitu, saudara. Jangan ngaku ente, ngaku keramat, datuk ente keramat. Keramat apa? Bohong. Ciri Habib asli apa? Yang pertama bibirnya merah, yang kedua rambutnya pirang, yang ketiga suka demo, yang keempat suka minta-minta. Ala kulli hali. Itu ciri Habib asli. Seperti Habib asli Kumar Lampung, Habib asli Alwi. Ngomongin orang suka, diomongin marah. Jelekin orang suka, dijelekin marah. Ngebully orang suka, dibully marah. Itu yang asli. Itu asli itu. Terus dibilang gua ilmu setan. Kualat kan kau, Umar? Mampus kau. Aku bilang baik-baik, jangan. Ilmuku ilmu setan kata dia. Gua belajar dari setan kata dia. Gua belajar dari kakek gue. Kakek gue belajar dari datuknya. Ilmu bersanad. Bukan sanad ilmu kayak Bahar. Ya'ni fi dzambih minal mu'minin yakhruj.
Kitab pun disunat sama dia. Bukan bersanad itu, bersunat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mana itu sanad sampai ke Rasulullah? Disitulah kalian menipu umat dengan menjelek-jelekkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kok sanadnya ke Rasulullah? Tapi kan kami habaib, orang Yaman, gak bisa bilang huruf qaf, bilangnya huruf gaf, gahwa, kahwa, mustaqim, mustaqim. Kalau orang membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwid yang pas, maka hasilnya akan benar. Gak bisa dimaklum itu. Coba lihat, mau lidah Jawa, mau lidah Aceh yang petak-petuk, mau lidah Kalimantan, mau lidah Papua, kalau ngajinya benar sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya, hasilnya akan sama betulnya. Nggak ada cerita itu. Oh, saya orang Cina. Nggak ada orang Cina pun kalau ngaji hanya, nggak ada azan baru ada hanya. Nggak ada itu. Nonseng itu. Ini marah-marah lagi. Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu lebih enak didengar daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih enak langgam Jawa daripada langgam Tarim. Betul tidak? Betul tidak? Yang penting makharijul hurufnya pas, tajwidnya pas. Belum lagi satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Katanya wali internasional. Tinggal 2 di seluruh dunia, nggak perlu gue. Itu bapak itu, gue sambungin juga nggak nyambung-nyambung. Sambungin sama bapak itu. Assalamualaikum. Nggak nyambung-nyambung. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Enak. Salahnya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, kalau mau jadi imam, mau mimpin sholat, biji nangka, biji korma dikeluarin dulu, Bapak. Biar enak kami dengarnya. Ini ketelan nggak saya? Ketelan nggak ya? Ketelan nggak ya? Ketelan nggak ya? Kacau, saudara. Kacau. Kacau, kacau. Biji korma dalam mulut. Ini ada orang Jawa azan, ada orang Jawa ngaji. Istananya menjadi istana iblis. Betul kali udah ngomong seperti itu. Najis gue. Ngaji enak, langgam Jawa enak. Azan enak, langgam Jawa enak. Enak. Gue berasa kayak kembali ke zaman dahulu gitu kan. Zaman dimana masa Wali Songo gitu kan. Daripada ngomong dulu, bacot. Sana itu kalau baca Fatihah beda dengan yang lain. Nggak kayak orang-orang gitu. Anak, sanad dari guru anak ke guru anak. Guru anak, gurunya, gurunya. Baca runyam. Istananya menjadi istana iblis. Kurang ajar. Ya ada korinya. Kori yang ngompong itu. Kalau sama TJ jadi bubur kalian. Aku nggak ada pantang. Mau Habib kah dia? Mau Al-Gutub kali ya? Kalau Al-Gutub buatan kalian nggak percaya aku. Masa sekian banyak wali, ku salamin satu pun nggak nyambung. Topping aja digedein. Ini TJ, cara-caranya itu tahu. Tata caranya. Ke makam wali. Gua ke makam wali. Sambungin. Percaya nggak? Tersambung. Bukan not phone 405. Assalamualaikum ya Gutub. Ini Gutub gelar ke ketinggian, gelar. Gutub entah apa, kutub utara, kutub selatan, entahlah.
lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Kurang ajar itu. Bahkan lebih hebat dari Nabi sendiri. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Mengangkat telur datuk kok berlebihan sekali. Nah, kerjaan banding-bandingi siapa lebih mulia fulan ini, siapa lebih mulia dengan fulan itu. Nggak ada kerjaan kalian. Ajarkan ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi. Berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada kuburan datuk kami. Dobol ngaku-ngaku al-gutub, dobol ngaku-ngaku orang alim, dobol ngaku-ngaku orang yang memiliki garomah, dobol. Wali disuruh terbang sama bapaknya satu-satu, itu kampret, bukan wali. Cerita turnamen garomah, di Adan itu ada turnamen garomah, ketika beliau begini begitu menurunkan rantai emas dari langit. Nggak ada kerjaan kalian apa? Cerita seperti itu biar apa coba? Biar datuk kalian dianggap hebat oleh orang. Bukan, datuk kalian justru akan dibully oleh orang. Kalau gitu gue juga jadi wali depan kalian ya kan. Ketika gue bersuara semua diam. Berarti TJ wali dong. Nggak bisa begitu, di tempat gue nggak gampang jadi wali. Nggak sembarangan orang jadi wali. Jadi kita nggak mengelu-elukan leluhur kita di sini. Yang kita elukan apa? Ajaran yang diajarkan oleh mereka, sehingga kita tidak gampang terbodohi. Tidak gampang terbodohi oleh cerita-cerita khurafatnya Habib, cerita-cerita halunya Habib, cerita-cerita dongengnya Habib. Kenapa kami tidak tertipu? Kenapa? Karena kami cukup jelas diajarkan ajaran kepada kami seperti apa yang mereka pelajari. Datuk kami nurunin hujan susu, enggak percaya gue. Enggak cinta sama habaib sama dengan ente seperti iblis, enggak percaya gue. Enggak percaya habaib, ente komunis, enggak percaya gue. Kecuali Habib itu Tuhan. Kalau gue enggak percaya Habib, berarti gue enggak percaya Tuhan, berarti gue komunis. Gue percaya, gue mengimani. Apa itu iman? Percaya dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun, itu iman. Gue tidak beriman kepada Habib. Apalagi setelah ketahuan siapa mereka. Dan tidak ada beriman, percaya kepada Habib dengan seyakin-yakinnya. Percaya itu adalah rukun iman. Nggak ada. Rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada Rasul Allah. Ya. Apalagi? Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Selesai, ada Habib di situ. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 1. 2. Mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu. 3. Puasa di bulan Ramadan. 5. Menunaikan zakat. Nah, 5. Naik haji ke Baitullah, bukan ke Tarim. Udah selesai. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat. Yang mustahil bagi Allah, ada 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Nabi, ada 4 sifat. Yang mustahil 4 sifat juga. Yang mustahil pada Nabi. Jelas. Bagaimana gue dikatakan komunis kalau gue paham itu dan gue mengimani itu. Cuman gue nggak beriman kepada Habib. Nggak percaya gue. Cium-cium sandal Nabi, cium-cium replika jenggot Nabi, gue nggak percaya itu. Udah. Nggak perlu gue itu. Apalagi malaikat yang wajib kita imani 10. Apa tugas-tugasnya? Kalau gue percaya Habib, malaikat bisa diusir-usir sama mereka. Malaikat bisa disuruh-suruh. Ente pikir malaikat itu babu tongkrongan? Bisa ente suruh-suruh? Malaikat itu menerima perintah langsung dari Allah untuk melakukan tugas-tugas mereka. Gitu, nggak penting itu. Habib fulan nggak penting, kayak hafal, nggak penting. Nggak penting.
Siapakah Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit? Nggak penting. Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Ali As-Sahkran, Al-Imam Faqihil, nggak penting. Wallahi nggak penting bagi gue. Nggak penting. Kalian sebagai umat Islam, nggak hafal itu pun akan masuk surga insya Allah jika Allah meridhoi kalian. Lakukan apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Insya Allah. Keikhlasan kalian dalam menunaikan semua perintah Allah dalam keyakinan kalian yakni Islam, kalian akan selamat dunia dan akhirat.